Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan membahas fakir berbahasa Indonesia. Kata pengantar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya menyelesaikan makalah ini pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak R.S.H. Sri Tata MM yang telah memberikan arahan terkait penelitian ini. Latar belakang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan tumbuh sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akan tumbuh juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di bahasa Indonesia. Pembahasan pengertian fakir dalam kurung bahasa Arab ditulis faq secara etimologi berasal dari fi'il madi yang berupa lafaz faqara yang berarti melubangi, menggali. Kemudian apabila kata faqara dibaca huruf fa-nya, maka akan sama arti dengan kata fakir yang bermakna menjadi miskin. Namun menurut kamu bahasa Indonesia, kata fakir diantara secara langsung dengan jengajanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Sedangkan secara terminologi fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna sesuai dari segi apa fakir itu tinjau. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang harus diberikan dari jenjangnya sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. Menurut OKA dalam Muslim 2019-108 menyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat perhubungan antara budaya atau daerah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia memiliki fungsi yang beragam. Di antaranya adalah sebagai lambang kebanggaan nasional karena dipakai secara langsung dan sangat dijunjung tinggi, sebagai lambang identitas nasional, alat untuk mempersatukan seluruh bangsa, dan sebagainya alat perhubungan antara budaya atau daerah, karena bahasa Indonesia dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya, sehingga mereka dapat saling berhubungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernahkah kita
Mendengarkan kata keracak, cerih, atau tanglung, jangan merasa aneh. Seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut, kita sama. Saya baru tahu ada kata-kata itu setelah membuka kamus besar bahasa Indonesia. Keracak artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih berarti sisa atau ampas. Sedangkan tanglung adalah lentera dan kertas lampion. Di KBBI ada begitu banyak khazanah kata yang seringkali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan atau tulisan kita. Harus kita akui kita miskin khazanah kata bahasa Indonesia. Dari 91.000 lema kata bahasa masukan dalam KBBI, berapa persen yang kita ketahui? Saya yakin tak sampai 40% mempelajari pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenal kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia KBBI yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca, atau malahan sekedarnya jadi pajangan di rak perpustakaan sekolah. Padahal kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamu bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing membolak-balik membaca mengapa. Kamus adalah sebuah keharusan. Ironisnya hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kesimpulan, kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan dan atau tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktunya di sekolah. Jadi tidak ada kemendesakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui, dan kita seolah merasa jumawa untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa Indonesia, bahasa yakni kamus. Jadilah kita seperti fakir dalam berbahasa Indonesia. Saran pertama-tama, kita mesti mencintai dulu bahasa kita. Ada gium yang mengatakan cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka ketika kita mencintai bahasa Indonesia, asal kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya, semakin bangga menggunakannya. Tanpa cinta tak akan kebanggaan. Kemudian menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita, maka kita mesti menembusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Salah satu cara adalah sedia untuk membolak-balik kamus besar bahasa Indonesia. Di sana kita akan menemukan kekayaan tanggung jawab besar untuk mengenalkan siswa didiknya sejak dini pada harta karun bahasa Indonesia tersebut.
Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.